Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah rahimakumullah. Iman kita kepada Allah itu oleh para ulama tauhid itu diurai tentang ada 4 hal. Itu bukan membagi kekuasaannya Allah, enggak. Kalau ada orang tidak sependapat dengan istilah-istilah yang akan disebutkan nanti, itu tidak masalah. Tetapi istilah-istilah itu juga diambil dari Al-Quran. Saya ulangi, keimanan kita kepada Allah itu menyangkut beberapa hal, ada 4. Pertama adalah al-imanu biwujudillahi. Jadi iman Allah itu ada wujudnya. Tapi kita tidak boleh kemudian punya pikiran, punya imajinasi, punya angan-angan berkaitan dengan Allah itu begini, dan sebagainya. Nanti bab 67 itu ada penjelasan mengenai wa ma qadarullaha haqqa qadri. Orang tidak mengagungkan Allah dengan keagungan yang semesti-mestinya berkaitan dengan Allah. Kenapa kok bisa begitu? Ceritanya agak panjang, tapi ringkesnya bahwa Allah itu punya kursi, punya tangan kanan, punya wajah. Jika diasosiasikan seperti kursinya, tangan kanannya, dan wajahnya manusia, itu namanya tidak mengagungkan Allah dengan keagungan yang sebenar-benarnya. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Lalu bagaimana? Kata Imam Malik, majhul, tidak diketahui. Wal imanu bihi wajibun. Iman bahwa Allah punya hal-hal yang disebutkan tadi, hukumnya wajib. Itu yang pertama. Tapi nanti dibahas di bab 67. Yang kedua, keimanan kita kepada Allah itu menyebut al-imanu birububiyatillahi. Jadi iman tentang Allah itu yang mengadakan, mengatur. Tidak ada yang bisa menyaingi dalam aturannya Allah itu tadi. Kalau Allah yang menciptakan dan Allah yang mengatur, maka orang harus menghilangkan asyirku fi af'ali rabb. Syirik dalam perbuatan Allah itu harus dihindari. Apa maksudnya? Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menyaingi Allah dalam penciptaan dan pengaturan. Contoh, walaupun nanti itu ada babnya sendiri. Air yang di depan saya ini kalau mendidihkan maka dipanasi dulu dalam hitungan menit, kemudian dalam panas tertentu air ini mendidih. Ini hukumnya Allah. Tapi ketika ada orang meyakini seorang A, seorang B, seorang syekh dianggap itu adalah sebagai walinya Allah, punya ilmu kun fayakun, lalu ini sepersekian detik itu dibuat mendidih, itu berarti menyaingi hukumnya Allah itu tadi. Namanya asyirku fi af'ali rabb, syirik dalam perbuatan Allah. Yang bisa
memproses begitu itu Allah, tapi ini kok ada orang dianggap sakti, diyakini bisa membuat seketika mendidih. Di iman kita tidak ada begitu itu Pak, dan itu merusak itu nantinya. Ya. Tiga, al-imanu bi uluhiyatillahi. Iman tentang Allah satu-satunya yang diilahkan, bukan nabi, bukan rasul, bukan siapa-siapa, tapi Allah. Itu jenengan kalau dalam nih ya, Pak Ustadz, kalau begitu di dalam diri Nabi Muhammad itu tidak ada unsur-unsur rububiyah yang kedua tadi dan uluhiyah. Jawabannya ya. Saya ulangi, Pak Ustadz, kalau begitu di dalam diri Nabi itu tidak ada unsur-unsur rububiyah dan unsur-unsur uluhiyah. Iya, maksudnya di dalam diri Nabi itu tidak ada unsur Nabi ikut mengadakan dunia, menciptakan hal-hal yang berkaitan dengan dunia dan mengatur alam seisinya. Justru Nabi diatur sama Allah. Ada masa lahir, lahirnya tanggal berapa Pak? Bulan, tahun, ya wis, jangan hitung sendiri. Ada nggak tanggal meninggalnya Rasul? Kalau tanggal kelahirannya Rasulullah itu ada dalam catatan sejarah Islam, ada nggak tanggal meninggalnya Nabi? Ada. Pertanyaan berikutnya, ini tak selipkan aja. Apakah meninggalnya Nabi itu sama dengan meninggalnya manusia-manusia pada umumnya? Jawabannya iya. Apakah orang pada umumnya ketika sudah meninggal itu tidak bisa kemana-mana? Nabi juga tidak bisa kemana-mana? Iya. Ini biar mantap sebenarnya. Ini mau pertanyaan berikutnya itu tidak enak, tapi tidak apa-apa ya. Tidak enak. Apakah ada orang berkeyakinan bahwa Rasulullah itu datang ke satu tempat lalu orang disuruh berdiri? Iya. Apakah sampean pengalaman? Iya. Pengalaman. Mohon maaf Pak ya, ini bukan mengelak-elak orang ya, tidak sama sekali tidak ada. Saya menemukan beberapa keterangan, satu athar dari Anas bin Malik. Apa kata Anas? Ma kana syakhsun ahabbu ilaihi min Rasulillah wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu lima ya'lamun min karahiyati dzalik. Kata Anas bin Malik, tidak ada orang yang kita cintai melebihi Nabi itu, tidak ada Mas. Tapi para sahabat itu loh, ketika tahu ada Nabi datang, mereka tidak menghormati dengan cara berdiri. Kenapa? Ya karena para sahabat itu ngerti Nabi itu tidak suka digitukan. Iya. Jangan emosi Pak, ini belum selesai itu. Satu Pak ya. Dua, dalam kitab Fathul Majid ada keterangan para sahabat sedang duduk, Rasulullah datang. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaqian ala asafakumna ilaihi. Itu Rasulullah menuju kita, mari kita semuanya berdiri, begitu. Bahasanya hadis itu begitu. Kharaja alaina Rasulullah SAW faqumna ilaihi, lalu kita berdiri untuk menyambut kehadirannya Nabi. Sesampainya Nabi itu di situ, apa dawuhnya Nabi? La taqumu kama taqumul ajimu ya'dimu ba'duhum ba'dan. Jangan berdiri kayak orang asing kamu itu. Cara menghormati raja-rajanya itu dengan cara berdiri. Karena Nabi sangat amat khawatir nanti dikiranya seperti kedudukannya Nabi Isa oleh orang-orang apa? Nasrani. Karena hadis yang semakna dengan itu banyak, la tudruni kama atrati nasara Isa bin Maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu. Jangan memuji-muji aku. Coba lihat orang Nasrani itu loh, kebablasan memuji-muji Al-Masih. Saya itu Muhammad, hamba Allah, utusannya Allah. Kalau ketemu saya di mana-mana memanggil saya Muhammad Abdullah, Muhammad Rasulullah.
Jadi keimanan panjenengan tadi yang pertama tentang Allah tadi, ini saya baleni lagi, ini kan tak selipkan tadi. Al-imanu biwujudillah, iman tentang wujudnya Allah itu ada. Yang kedua, al-imanu birububiyatillahi, Allah yang mengadakan dan menciptakan, tidak bisa disaingi oleh siapa-siapa. Yang ketiga, al-imanu biuluhiyatillahi, satu-satunya yang diilahkan itu adalah Allah, bukan siapa-siapa. Maka sampai ada keterangan begitu. Saking khawatirnya Nabi Muhammad itu dianggap sebagai ilah menandingi Allah, dibegitukan aja tidak mau. Banyak bu keterangan berkaitan dengan itu. Ada rombongan datang ke Rasulullah SAW. Kemudian rombongan itu rame-rame mengatakan apa? Coba minta tolong kalau saya membawa kitabnya, dibuka bab 66 hadis yang kedua. Minta selipkan aja sebelum masuk di sini. Ya. Dalam kitab itu bab 66 judulnya Himayatun Nabi Janab Tauhid Wasadahu Kulla Tariqan Yusilu ila Syirki. Upaya Nabi di dalam memelihara tauhid dan menjaga setiap jalan yang menuju kepada syirik, membendung kepada jalan yang menuju kepada syirik. Ternyata judul seperti itu dalam kitab tauhid itu ada dua. Yang satu bab 22, yang satu bab 66. Bab 22 itu menjelaskan tentang Rasulullah setelah wafat, tapi bab 66 itu ketika Rasulullah masih hidup. Sikap-sikapnya itu disebutkan oleh penulis kitab tauhid itu sebagai ikhtiarnya Nabi, supaya Nabi sebagai ikhtiar Nabi membendung setiap jalan yang menuju kepada syirik. Hadis yang kedua, minta tolong dibaca bahasa Indonesianya. Bab 66. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu. Okay. Ia menuturkan bahwa ada orang-orang berkata, "Ya Rasulullah, wahai orang yang paling baik di antara kita dan putra orang yang paling baik di antara kita." Itu bahasa Arabnya, ya Rasulullah, ya khairana wa ibna khairina. Terus, wahai Tuhan kita dan putra Tuhan kita. ya sayyidana wa ibna sayyidina. Saya tanya, sayyid itu bahasa kita maknanya apa? Nanti di dalam penjelasan berikutnya, sayyid itu ada 3 makna. Satu, sayyid itu maknanya adalah asyariful muta', orang yang dianggap punya kedudukan yang tinggi. Yang kedua, sayyid itu maknanya suami. Nah, beda lagi loh. Nah, yang satu lagi ismun min asma'illah. Nah, jadi ini ada orang datang rombongan menuju rumahnya Rasulullah, ketemu sama Nabi, lalu orang itu rame-rame mengatakan seperti itu tadi. Ya Rasulullah, ya khairana wa ibna khairina, ya sayyidana wa ibna sayyidina. Nabi, engkau ini adalah orang paling baik di antara kita, dan engkau ini adalah putranya orang paling baik di antara kita. Engkau adalah Tuhan kita dan engkau adalah putranya Tuhan kita. Apa jawabannya Nabi? Monggo. Maka ketika itu bersabda beliau, Faqala Rasulullah SAW, monggo. saudara-saudara sekalian, Ayyuhan nas, ucapkanlah kata-kata yang wajar saja bagi kamu qulu biqaulikum, sekalian, dan janganlah sekali-kali kamu sekalian terpuji oleh syaitan. wala yastahwiyanakumus syaitan. Saya potong dulu. Ucapan saja, keyakinan saja tentang Nabi bisa kepleset nggak orang Pak? Bisa. Nah, sekarang tak selipkan. Bulan begini ini biasanya ramai nasib-nasib seperti yang akan saya lantunkan ini. Biasanya. Alaika ya salam khairul anbiya, assalamu alaika ya salam ya makhidunub, assalamu alaik. Biar masjid ini pernah ada nasib begitu. Apa maksudnya Pak? Yang kedua itu loh Mas. Alaika ya salam ya makhidunub. Semoga salawat dan salam dilimpahkan Allah kepada engkau, wahai orang yang menghapus dosa. Saya tanya dengan yang menghapus dosa itu Allah apa Rasulullah? Allah. Kalau nasid itu diyakini berarti boleh apa tidak? Berarti meyakini seolah-olah Nabi bisa menghapus dosa. Lagunya enak kan?
Loh iya ini sering. Ada lagi di kitab Firqatun Najiyah itu bulan-bulan begini ini rame. Ya Imam ar-Rusul ya sanadi anta babullahi wa mu'tamadi fi dunya ya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi. Orang sama majlis bilang gitu semuanya Pak. Rame maksudnya. Apa maksudnya? Ya Imam ar-Rusul ya sanadi, wahai imamnya para rasul, imamnya para rasul dan tempat sandaranku. Ya anta babullahi wa mu'tamadi, engkau adalah pintu Allah dan tempat aku bergantung. Coba. Fi dunya ya wa akhirati, di dunia dan akhirat. Ya Rasulullah khudh biyadi, wahai Rasulullah bimbinglah aku. Itu diucapkan 2024. Padahal 2024 Rasulullah sudah enggak sampai 2024 Pak. Adik-adik buka di YouTube tulis ya Imam ar-Rusul ya sanadi, itu muncul grup qasidah internasional itu. Termasuk mungkin di Indonesia. Iya. Saya tidak tahu apa dari Mesir, apa dari Irak, dari Iran, apa dari Lamongan, ya nggak paham dari. Tapi kelihatannya nggak ada. Ya. Itu Pak, mohon maaf ya, dilantunkan oleh sebagian saudara-saudara kita umat Islam ketika tanggal 12 Rabiul Awal. Ya sudah, masing-masing sudah. Maka orang Islam itu tidak boleh membiarkan dirinya tidak tahu agamanya. Nah di situ, ya. Nah ini jadi Rasulullah diginikan aja tidak kerso, tidak mau. Ana Muhammad Abdullah wa Rasuluhu, hamba Allah dan Rasulullah, utusannya Allah. Lanjut tadi supaya tuntas, monggo. Aku adalah Muhammad, hamba Allah dan utusannya. Nggih. Aku tidak senang kamu sekalian mengangkatku melebihi kedudukanku yang telah diberikan kepadaku oleh Allah Azza wa Jalla. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah bih. Aku tidak senang sampai itu mengunggul-unggulkan aku, memuji-muji aku di atas sebutan kedudukan yang Allah sudah berikan kepada saya. Yang diberikan oleh Allah kepada Rasul itu apa? Sebutannya tentang Nabi Muhammad Abdullah, Muhammad Rasul, tidak lebih dari itu. Nah ini orang ngomong ya Rasulullah, ya khairana wa ibna khairina, ya sayyidana wa ibna sayyidina. Begitu saja Rasulullah. Apalagi seperti nasi yang saya sebutkan tadi. Ya Imam ar-Rusul ya sanadi. Ini kalau dilatih bareng-bareng kan bagus ya. Iya, itu loh. Jadi ibu-ibu dan bapak sekalian, panjenengan dan saya itu dibimbing menurut keterangan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis ya. Pertama tentang Allah itu keimanan kita tadi, al-imanu biwujudillah. Yang kedua al-imanu birububiyatillah. Yang ketiga al-imanu biuluhiyatillah. Satu-satunya diilahkan itu adalah Allah, bukan Nabi Muhammad. Nanti bisa kebablasan. Dan yang keempat al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi al-husna, yaitu beriman kepada nama-nama dan sifat Allah yang husna. Sebenarnya saya mau bahas itu yang terakhir tadi, karena nomor 1, 2, 3, 4 itu sudah masuk di bab-bab sebelumnya. Nah sekarang al-imanu bi asma'illah al-husna, keimanan kita kepada nama-nama Allah yang al-husna. Kitab ini menulis man jahada syai'an minal asma'i wa sifati, orang yang mengingkari tentang asma dan sifatnya Allah. Jahada al-ingkar itu bisa maknanya dua, ingkar takdzib dan ingkar takwil. Apa bedanya? Kalau ingkar takdzib, orang itu tidak mempercayai bahwa Allah itu punya nama, punya sifat, bahkan punya sebutan-sebutan seperti sebutannya untuk manusia. Seperti yang saya katakan tadi.
Coba tak cek jangan. Apa betul Allah menyebut tentang zatnya sendiri bahwa Allah itu punya kursi? Jawabannya? Dalilnya? Wasi'a kursiyuhu. Betul ya? Satu. Dua. Apa betul Allah itu punya wajah? Wajah. Dalilnya? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wajhu rabbika. Tiga. Apa betul Allah itu punya tangan kanan? Halo? Dalilnya? Was samawati matwiyatum biyaminihi. Ini masing-masing nanti ada dibahas lah. Dan langit itu digulung oleh Allah dengan tangan kanannya. Jangan percaya? Itu pakai akal apa pakai iman? Kalau pakai iman, ikuti pendapatnya Imam Malik. Al-imanu bihi wajibun. Iman terhadap hal-hal yang disebutkan tadi hukumnya wajib. Kemudian terus bagaimana hakikatnya? Majhul, tidak diketahui. Ucapan saya kayak begini ini sebagian saudara kita umat Islam tidak mau menerima. Lo kok punya wajah, lo kok punya tangan kanan, lo kok punya kursi seperti manusia. Kata-kata yang seperti manusia ini yang tidak boleh. Tapi kalau punya kursi, punya wajah, punya tangan kanan, jawabnya iya. Lo kan seperti manusia, ini yang nggak boleh. Ngerti maksud saya Pak? Nah, ngerti tidak apa-apa kok nanti lain kali. Nanti lain kali dibalik. Jadi jangan diingkari tentang nama Allah dan sifat Allah ini tadi. Nah, kemudian kitab ini membahas juga tentang Asmaul Husna tadi, karakternya. Satu, ada 3 poin aja. Pertama adalah asma Allah itu a'lam wa awsaf wa a'mal. Nama Allah, sifat Allah, perbuatan Allah sama apa beda? Halo? Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, ini sejalan apa enggak? Kalau nama Allah baik, berarti sifat Allah, perbuatan Allah. Nah, sekarang saya tanya, apa ada perbuatan Allah yang ditimpakan kepada manusia yang dirasakan oleh manusia tidak enak? Oh, ada. Tadi siang saya takziah ke teman saya, meninggalnya kemarin. Habis sholat asar menjelang maghrib. Sebelum asar itu masih mendatangi temannya punya hajat, duo sama istrinya, yang nyupiri dia. Sampai di rumah habis sholat asar santai-santai. Cara Jawanya itu apa? Leye-leye. Tiba-tiba itu teman ngajar sama-sama jadi guru di Sepanjang, guru ekonomi. Lalu dia panggil anaknya, ini ayah pusing luar biasa, ini. Tiba-tiba tidak bersuara, istrinya bidan, buka praktek di situ PNS. Lalu ditensi, lalu dikasih oksigen, lalu mau dibawa ke rumah sakit. Ternyata ambulannya dipakai orang, ada rumah sakit terdekat di situ. Ya, tiba-tiba mau diangkat ke mobil, begini kemudian sudah tidak ada nafasnya. Selisihnya hanya menitan saja antara tadi bisa bercengkrama, tadi bisa ngomong, tadi bisa guyon, sekarang sudah nggak bisa. Tak tanya, enak nggak dirasakan oleh keluarganya? Nggak enak, betul Pak? Jangan jawab supaya saya ini lego. Nah ini loh. Tapi keputusannya Allah mematikan teman saya tadi dengan cara begitu, benar nggak? Benar. Ini kalau nggak pakai iman nggak masuk, nggak bisa. Ustaz, kalau begitu keputusannya Allah nggak ada yang salah, nggak ada Mas. Kalau sampai ada mengatakan keputusannya Allah yang salah, lain sama keputusan manusia. Keputusan manusia itu bisa diajukan ke MK, kan begitu kan? Loh, ini kan benar Pak ya? Ya. Kalau keputusannya Allah nggak bisa, itu sudah final dan mengikat.
Itu loh. Kalau sampean punya persepsi bahwa keputusannya Allah itu ada yang salah, berarti sifat Allah ini ada yang nggak baik. Nah kalau sifat Allah ada yang nggak baik, berarti nama Allah ada yang nah, ini iman Pak. Kalau nggak bisa, kalau nggak pakai iman. Jadi benar semuanya Pak, benar Pak. Ya. Nah itulah, maka zaman sahabat dulu ketika ada musibah begitu-begitu itu ketika didhawuhi Nabi sikapnya gimana? Radina ya Rasulullah, kita ridho Nabi. Nah cuma itu. Ya. Nah itu yang pertama, nama Allah dan sifat Allah itu sama. Kalau nama manusia, ada kalanya manusia itu namanya baik, sifatnya tidak baik, betul Pak ya? Loh gitu loh, saya ngaji di tempat yang lain itu ibu-ibu sekian banyaknya, itu Ustaz seperti Mulyono. Loh, apa? Saya tidak tahu apa, tidak tahu siapa yang dimaksudkan. Loh ini bahas Asmaul Husna kok Mulyono. Kalau nama manusia, mohon maaf Pak, mudah-mudahan jangan dan kita semuanya sifatnya dijadikan Allah menjadi sifat yang baik. Amin. Antara nama dan sifatnya manusia belum tentu sama, apalagi perbuatannya manusia. Sehingga pakai coro Jawa itu kadang-kadang ada itu jenengnya api tapi kelakuannya nggak baik, kan begitu Pak ya? Ya. Tapi kalau Allah selalu baik, maka orang nggak boleh suudzon. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhtalafa lafdhuhu wa tafaqa ma'nahu. Sifat dan nama Allah itu lafalnya berbeda-beda tapi hakikatnya sama, yaitu Allah. Saya ulangi, nama Allah itu banyak sekali lafal-lafalnya, tapi semuanya itu hakikatnya adalah Allah. Coba saya minta tolong jangan bisa buka untuk merespon apa yang saya sebutkan tadi, ya. Minta tolong dibukakan surat 25 ayat 58. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira. Ya. Surat yang ke-25 ayat yang ke-58. Ada bahasa Indonesianya Mas? Enggak. Ini yang saya maksudkan, mengapa ditampilkan ayat ini? Jangan cari di ayat ini ada nama Allah enggak? Atau begini, bukan itu. Ada sebutan lafal Allah enggak? Saya ulangi, ada sebutan lafal Allah enggak di dalam ayat ini? Monggo. Dan bertawakallah kepada Allah yang hidup, yang tidak. Coba saya tanya, Allah itu dalam Quran apa enggak di situ? Nah, tapi di dalam bahasa Arabnya tidak ada lafal Allah itu. Apa bahasa Arabnya di situ dalam Al-Quran? Wa tawakkal 'alal hayyi, bukan Allah. Ngerti maksud saya Pak? Itu ayat ini menyebutkan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu, dan bertawakallah kepada zat yang maha memberi hidup. Bukan tawakal kepada Allah, tapi maknanya taksilu tawakal ke siapa ini? Allah. Tapi di sini disebut apa? Al-Hayy, yang maha memberi hidup. Ini contohnya, lafalnya bisa macam-macam tapi pada hakikatnya siapa? Allah. Minta tolong lagi, saya ambil itu aja, saya tidak meneruskan ayat itu dan memberikan makna secara lengkap. Insya Allah tidak mengurangi ayat yang sangat mulia, karena yang saya ambil adalah wa tawakkal 'alal hayyi. Sekarang surat 13 ayat 30, monggo. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatlu 'alaihimul ladzi awhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman qul huwa rabbi la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Monggo. Demikianlah kami telah mengutus engkau Muhammad kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat. Ya, terus agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu. ini Pak, yang terpenting kaitannya dengan Asmaul Husna. Lanjut Mas. Padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Di situ tidak ada lafal Allah, tapi wahum yakfuruna birrahman. Mereka mengingkari siapa? Rahman. Rahman itu siapa? Allah. Nah, wahum yakfuruna birrahman, mereka mengingkari Rahman. Lanjut, katakanlah. Katakanlah, Dia Tuhanmu. Dia siapa?
Allah. Ada lafal Allah di situ? Nggak ada. Berarti dia siapa? Rahman. Bingung maksudnya Pak? Bingung nggak bingung ya begitu. Ya. Saya ulangi, saya potong. Wahum yakfuruna birrahman, mereka mengingkari tentang Rahman. Kul, katakan Muhammad, huwa rabbi, Rahman itu Rabbku, Tuhanku. Di situ tidak ada lafal Allah. Tapi yang ada apa? Rahman. Rahman ini adalah nama dan sifat siapa? Allah. Makanya rumusannya di tauhid, ikhtalafa lafzuhu wattafaqa ma'nahu. Lafalnya itu bisa berbeda-beda, tapi hakikat maknanya adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu karakter daripada Asmaul Husna. Yang ketiga, Asmaul Husna ini yang tidak populer ya di masyarakat. Coba saya cek dengan kita tanya dulu, berapa jumlah Al-Asmaul Husna itu? Jawabannya? Kalau jenengan jawab banyak, itu bisa menguraikan, Pak. Dan insya Allah tidak terbantah. Hadisnya begini yang bilang 99. Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman. Itu ada kelanjutannya. Dan yang diambil di masyarakat itu cuma yang atas saja, bawahnya nggak diikutkan. Ngerti maksud saya? Dipotong. Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman. Man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama. Kalau cuma di situ saja nggak nyambung. Nah ini yang di-upload di masyarakat itu yang ditunjukkan di masyarakat itu. Terus siapa? Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang memelihara 99 masuk surga. Sama dengan kalau ayat wailul lil musallin, celaka bagi orang yang apa? Makanya aja sholat. Ada terusnya, nggak diikutkan. Bingung Pak ya? Saya gampang Pak ini pengertiannya. Nanti tak kasih bahasa Indonesia. Di sini juga ditulis perbandingannya pakai bahasa Indonesia. Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama. Siapa yang memelihara 99 nama masuk surga. Nah, yang diambil masyarakat itu yang 99 aja. Nah, lafal seperti itu, matan hadisnya Rasulullah yang mulia seperti itu sama dengan orang ngomong gini, Mas, saya punya 5 ekor kambing yang saya siapkan untuk kurban tahun ini. Orang itu punya berapa ngomong begitu itu tadi? Lebih dari yang 5 tadi Pak? Yang disiapkan untuk kurban tahun ini. Yang mau dijual? Disebutkan nggak? Yang mau disimpan sendiri? Enggak. Yang 99 tadi disuruh ngapain sama Allah? Memelihara, menjaga. Yang tidak disebutkan. Nah, karena ada hadis yang lain. Rasulullah berdoa kepada Allah, ya, as'aluka bikulli ismin walaka sammaita bihi nafsaka. Ya Rabb, aku memohon kepadamu dengan namamu yang kau berikan kepada dirimu. Au ya anzaltahu fi kitabika, namamu yang kau tulis dalam kitabmu. Jadi para nabi dan para rasul kita semuanya tidak tahu nama-nama Allah kalau tidak dituliskan oleh Allah di dalam kitabnya. Au allamtahu ahadan min khalqika, namamu yang kau ajarkan kepada salah seorang di antara hambamu. Au ya ista'tharta fi ilmil ghaibi indaka, namamu yang kau simpan dalam ilmumu yang ghaib. Berarti Asmaul Husna ada berapa? Kalau jenengan bisa pakai bahasa Arab, laisat maksurah bi adadin muayyanin, tidak terbatas pada bilangan tertentu. Tidak terbatas 99. Terus yang 99 itu gimana Ustaz? Itu yang suruh melihara. Yang tidak, kita tidak tahu. Berarti banyak sekali. Iya, kenapa kok banyak sekali? Karena Asmaul Husna itu selalu dipancarkan oleh Allah untuk kebutuhan dan kepentingan seluruh makhluknya Allah. Betul apa tidak? Dalam diri manusia, satu orang, saya dan panjenengan, butuh berapa komponen tentang Asmaul Husna?
Tak kasih contoh, kalau itu masih susah. Manusia itu punya kekuatan nggak? Butuh kekuatan nggak? Betul. Kalau jenengan masih kuat, saya masih kuat, itu dipancari oleh Allah Asmaul Husnanya yang mana? Al-Qawiyyu. Ini tangan saya masih bisa mengangkat ini, tangan kanan. Ada kekuatannya enggak? Ada. Dalam iman kita, tangan saya yang kanan ini masih dipancari Asmaul Husna yang mana? Maka jenengan cara memeliharanya Asmaul Husna, mana sih? Kok masih kuat? Ustaz, kok masih kuat? Alhamdulillah masih diberi kekuatan sama Allah. Ada anak muda meniti karir bisnis bidang ini, bisnis bidang ini, bisnis bidang ini, sukses. Mas, sampai kok sukses belum 40 sudah kaya, belum 40 tahun. Kira-kira jawabannya anak itu gimana? Atau orang tuanya yang ditanya, kira-kira jawaban orang tuanya gimana? Apakah A atau B? A begini, memang anak saya itu Pak mulai kecil pinter cari duit. A. B, oh memang anak saya itu alhamdulillah dimudahkan Allah meraih rezekinya. Umumnya masyarakat A apa B? A. Jenengan? Oh hebat. Kalau A anak itu pintar cari duit, yang diagung-agungkan siapa? Anaknya. Tapi kalau jawaban yang kedua, itu mah dimudahkan Allah meraih rezekinya. Yang apa? Allah yang diagungkan. Pada umumnya di masyarakat yang diagungkan siapa? Anak. Kalau yang sudah ngaji, Allah. Ya itu pentingnya. Tapi yang buat temenan enggak. Jangan-jangan besok sudah lupa gitu. Iya Pak, itu serius itu. Kalau selalu anaknya tadi, maka dia tidak termasuk memelihara Asmaul Husna. Ar-Razzaq-nya dikemanakan? Bendina diwaca Allahumma antas salam wa minkas salam. Tapi begitu orang menempuh perjalanan sampai 3-4 jam sampai di sana, kemudian ditanya, "Enda, kok cepet sampai nemu? Jalannya berliku-liku naik turun." Oh, sayang kalau supir sing iki mau, untung kalau supir iki mau. Berarti kalau begitu sepertinya keselamatan itu dari siapa? Supir. Ada nggak orang ngomong gitu kira-kira? Banyak apa sedikit? Banyak. Itu orang di luar masjid apa di dalam masjid? Jangan-jangan luar dalam. Orang itu Pak, jangankan haknya untuk punya kekuatan di tangan ini bisa dicabut sama Allah. Rezekinya bisa dicabut oleh Allah, rezaknya tadi, assalamnya bisa dicabut sama. Jangankan begitu, al-hayyu, hak hidupnya saja oleh Allah bisa dicabut nggak? Bisa. Jadi satu titik poin berkaitan dengan Asmaul Husna itu, mohon maaf ini bukan politik ya. Ada nggak Al-Quran yang menyebutkan kulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya? Ada nggak? Ada. Surat apa itu? Coba cari Mas, surat Al-Imran 26 kalau tidak salah ya. Ini satu poin saja berkaitan dengan tauhid, itu diterapkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya jamin negaranya sampean itu aman. Ya betul Pak. Coba dibaca dulu terjemahnya. Monggo. Surat apa tadi? Al-Imran ayat yang ke-26. Monggo. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan. Nah, Malikal Mulk, yang memiliki kekuasaan siapa? Allah. Orang boleh nggak dalam teritorial tertentu, wilayah tertentu dia punya kewenangan ini? Boleh tak? Kalau mengacu pada ayat ini, sebenarnya kewenangan dan kekuasaan itu diberikan oleh siapa? Yang real punya kekuasaan itu siapa? Nah, lanjut Mas, monggo. Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki. Lanjut. Dan engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki. Ya, ini satu poin berkaitan dengan Asmaul Husna. Wabil khusus mengenai kekuasaan tadi.
Lalu orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang muslim mengerti surat Al-Imran 26 bahwa kekuasaan itu Allah, manusia itu hanya menempati saja dalam waktu-waktu tertentu, itu bisa dicabut oleh Allah. Kalau itu menjadi keyakinannya, mohon maaf, ada nggak orang menyalahgunakan jabatan? Realitasnya ada, tapi kalau memahami ini ada nggak kira-kira? Nggak ada. Mas, Pak, jangan menang kuasa sekarang. Iya, tapi itu kan amanah dari Allah, Mas. Makanya saya itu belum memangku jabatan itu 5 tahun saya disumpah. Demi Allah, itu berarti saya akan menghadirkan Allah, Mas. Gak boleh sembarangan ini. Kalau begitu selama 5 tahun jangan tidak boleh seenaknya apa? Oh, tidak boleh, saya harus mengikuti konstitusi. Lah kalau nanti kehendaknya sampai itu berbeda dengan konstitusinya gimana, Pak? Ya konstitusinya yang dirubah. Itu sesuai dengan ini nggak, Pak? Besok akan diminta pertanggungjawaban sama Allah. Ini betul, Pak. Jangankan jenengannya cuma sekian khutbah Jumat di Masjid Al-Falah itu sudah pernah saya katakan. Indonesia itu negara yang berdasarkan tauhid. Jangan salah paham loh, Pak ya. Dari mana saya bisa mengatakan begitu? Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 29 ayat yang ke-1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila, sila yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Jangan diplesetkan keuangan yang Maha Kuasa. Jangan. Tapi siapa yang ngomong tauhid itu? Nah, kalau semuanya ngomong tauhid setiap hari membuat video orang nomor 1 sampai orang nomor 71, nah, saya tidak ngerti orang nomor 71 itu siapa. Aman, Pak. Nah itu loh. Jadi nilai-nilai tauhid itu bisa mengayomi kehidupan masyarakat. Baru 1 poin tentang Asmaul Husna, wabil khusus berkaitan dengan yang punya kuasa itu Allah. Insya Allah masyarakat kita menjadi sejahtera. Tapi kan upaya-upaya menjauhkan nilai-nilai agama dari negara ini ada nggak kira-kira, Pak? Iya. Ya. Wong adzan aja kalau perlu jangan dikumandangkan kok, ya kan, Pak ya? Ya wis jangan emosi, wis keliwat, Pak. Mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita senantiasa diberikan rahmat barakah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.